Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan ke-6, kita akan praktikum mengenai LCD ya. Nah, LCD itu apa sih? Tapi sebelumnya nanti diharapkan ketika rekan-rekan selesai praktikum tentang LCD ini, nanti mampu menggunakan LCD itu sih untuk menampilkan data, kemudian nanti juga rekan-rekan bisa mencari alamat itu sih pada node MCU kita. Dan yang ketiga, nanti kita bisa menggunakan library yang digunakan untuk kebutuhan LCD itu sih untuk memudahkan kita. Dan yang terakhir, nanti tentunya juga bisa melakukan kalibrasi ya, melakukan kalibrasi LCD itu sendiri. Nah, LCD ini yang akan kita gunakan yaitu LCD 16 kali 2. 16 kali 2 maksudnya adalah 16 itu adalah kolomnya, 2 itu adalah barisnya. Jadi total nanti yang bisa kita gunakan 32 karakter. Ya, ada juga sih sebenarnya LCD yang ukurannya 20 kali 4 ya, berarti akan bisa menampung lebih banyak lagi karakternya. Nah, LCD ini sebenarnya ya eh, sebuah aktuator ya, yang mana dia itu sebagai keluaran, sebagai apa? Dia tidak untuk mengetahui perubahan lingkungan di sekitar, itu kan konsepnya sensor, tapi ini untuk menampilkan untuk sebagai display dari data yang telah diolah dari sensor atau untuk menampilkan sebuah informasi. Nah, eh, kenapa dikatakan LCD itu sih ya? Nah, sebenarnya dulu kita sudah belajar tentang komunikasi data ya. Ada itu sih, ada HSU, ada apa? Satu lagi ya, saya lupa itu namanya. Nah, itu sebenarnya komunikasi data. Nah, bayangkan saja ini kalau misal, nah itu sih itu sebenarnya hardware tersendiri di sini. Nah, ini itu sih. Artinya ketika kita tidak menggunakan itu sih, bayangkan ini apa? Ada banyak ya kabelnya, tapi ketika menggunakan itu sih, ini cukup 4 saja. Ya, kita tahu konsepnya bahwa 4 ini nanti ada SDA, SCL, kemudian VCC dan ground. Seperti biasa, ground itu yang nanti masuknya di ground, VCC di VCC untuk powernya. Nanti disarankan menggunakan yang 5 volt atau VIN. SDA nanti SDA itu masuknya nanti di D2 biasanya kalau di ESP8266. Kemudian SCL nanti di D1. Nah, ini letaknya ada di sini ya. Kemudian kalau misalkan mau apa? Mau mau download, ketika mau download nanti frekuensinya ada di sini nih, saya sertakan juga itu. Nah, oke, mungkin itu aja ya teorinya untuk tidak terlalu banyak. Nah, kemudian untuk warnanya ada yang hijau, ada yang biru. Nanti tinggal rekan-rekan pilih mana. Tapi sama kok, hanya warnanya beda gitu. Nah, sebenarnya tidak hanya LCD yang tipenya seperti ini, ada yang LCD RGB juga ya. Jadi warnanya lebih menarik. Kalau ini kan hanya ya hitam putih aja, tapi ada yang RGB juga yang tentunya akan lebih menarik lagi dan ukurannya lebih kecil lagi. Nah, kemudian pada praktikum pertama kita akan mencari sebuah alamat LCD. Nah, tentunya karena ini nanti akan kita inisialisasi ya, kita akan inisialisasi alamat ini, sehingga kita harus terlebih dahulu mencari alamatnya. Ya, walaupun biasanya seringnya itu dia alamatnya ada di ini ya, 0x27 itu. Nah, langsung langsung saja ya kita coba praktikum, buat project dulu, kemudian pilih boardnya dan konfigurasi selanjutnya, konfigurasi platform di audit platform ininya, kemudian setting baud rate-nya. Kita coba ke editor ya, new project seperti biasa, kemudian visi,
itu si address disamakan dengan ini. Oke, itu si address. Kemudian boldnya, jangan sampai lupa boldnya kita pilih ESP 8266. Nah yang ini 12E. Kemudian ininya frameworknya sama, alokasinya saya pilih yang lain. Oke, oke, oke. Oke, mata kuliah IoT kode. Oke, ini berarti saya buat di sini job sheet 5 ya. Job sheet 5 finish. Oke, finish. Nah, nanti dia akan di-generatekan apa namanya? Template-nya. Oke, sudah dibuatkan template-nya ya. Sudah dibuatkan template-nya. Oke, ini seperti biasa ya. Kita tambahkan monitor speed 115200 biar baud rate-nya sama. Kemudian ini seperti biasa serial, sorry, ini serial bikin dulu 115200, kemudian serial saya ini kalau di sini apa? Kalau di sini itu si scanner, itu si scanner sudah. Nah kemudian ini di bagian setupnya sudah, di bagian loopnya kita ini di copy aja nggak apa-apa, di copy ke oke. Ini where ada yang kurang. Oh itu ada yang kurang. Nah ini ada perlu di ini ya, include wire. Nah oke, sudah sih untuk mencari itu sih kodenya seperti ini. Kemudian kita coba upload ya, kita coba upload di Arduino kita. Jangan lupa posisinya harus sudah terpasang ya, seperti ini ya. Pin di VCC, ground di ground, D1 di SCL, D2 SDA. Oke, sudah selesai. Kemudian kita coba lihat di serial monitor. Oh sorry, tadi itu udah ngupload belum? Kok ini masih sensor? Oke, ini kaput masih yang sensor. Oke, ini masih sensor, ini yang diupload. Ini dihapus saja, ini dihapus.
Ini hapus. Jadi hati-hati ya kalau misalkan rekan-rekan membuka membuka banyak apa? Membuka banyak task pakai komen palet aja, coba kalau pakai komen palet upload. Kalau kayak ini, mana yang di ini? Oh, ini masih LDR. Biar bisa milih gimana ya. Oke, kita tutup aja yang ini, yang project LDR ini. Ini kita tutup aja ini yang LDR satu project aja. Oke, kita tutup remove from workspace. Nah, kemudian upload. Harusnya nanti milih yang ini tadi harusnya. Oke, nggak apa-apa. Ini diupload aja ya. Oke, ini masih rebuild. Nah, oke. Nah, ini udah bener harusnya sekarang. Oke. Sambil kita nunggu ya. Ini ngompelnya pertama biasanya memang lama. Oke, upload. Nah, ini sudah kita lihat di serial monitor gimana hasilnya. Boh, kok tidak ditemukan itu sinya. Oke, 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 oke. Ini kenapa ini kok tidak ditemukan? Oke, ini tidak ditemukan ya itu sinya ya. Ini karena di punya saya ini dia gabung-gabung dengan yang lain, khawatirnya nanti SD. Pastikan kabelnya sudah sesuai ya. Oke, 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 oke. Sebentar, sebentar. Itu
ini masih belum nemu ini intusinya. Sebentar. Oke, sebentar, kayaknya ada yang kurang di sini ya. Ini where begin. Oke. Oke, coba di upload ulang ya. Di upload ulang. Coba sekarang di upload ulang. Tadi ada yang kurang satu baris ini ya. Oke, sudah. Kemudian kita lihat. Nah, normalnya di sini ya. Normalnya nanti dia ada di sini. Ini outputnya harusnya seperti ini. Ini saya screenshot. Oke, sekarang kita sudah nemu ya. Ini di sini. Berarti ada di 0x24 ini defaultnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita sudah nemu ini. Kita selanjutnya mau mau menampilkan data di LCD ya. Nah, kemudian nanti kita menggunakan library ini, Liquid Crystal I2C. Ya, berarti kita buat project lagi namanya I2C LCD. I2C LCD, oke. Oke, kita buat project lagi. Kemudian kita buat project lagi namanya visi. Kenapa visi? Saya Visual Studio Code sih. Visi I2C LCD ya, sesuai. Oke. Project boardnya jangan lupa ESP8266. Kemudian pilih yang ini. Kemudian penyimpanannya jangan lupa. Ini terserah sih sebenarnya. Ini pengajaran atau kuliah IoT kode ini job sheet 5. Oke, di sini nanti. Oke. Seperti biasa kita tambahkan opsional sih ini sih. Tapi biar ada outputnya di konsol. Monitor 115.200 ini, kemudian berapa
Nah, kan butuh library ya, namanya tadi itu sih. Nah, berarti kita kembali lagi di sini, kemudian libraries, kemudian kita cari LCD. Nah, yang digunakan yang ini, liquid crystal. Oke, oke, oke. Ini saya menggunakan yang ini aja, libdepth sama ini ya. Ini copy aja ini. Libdepth. Ini di platform ini. Saya tambahkan di sini. Oke, ini kemudian dia akan download hari. Ini yang LCD. Oke. Nah, dia download ya. Dia download. Tak hapus aja ini. Dia akan download. Kemudian kita pindah ke mainnya. Dia masih download. Oke, ini masih download. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian kita lihat di sini kita include liquid crystal itu sih sama idealisasi ini ya. Ini biar nanti kita bisa manfaatkan pustaka-pustakanya. Kemudian liquid ini kita menginisialisasi ya. Oke, berarti include liquid. Nah, ini kemudian kita inisialisasi liquid. Ini liquid LCD. Nah, kita lihat di sana ada. Oke. Ada ininya enggak? Coba sih kita klik ini. Kita lihat. Ini adalah kodenya ya. Ini kodenya tapi ya hanya deklarasi. Nah, ini konstruktornya liquid LCD itu sih, kemudian addressnya di mana, berapa kolom, berapa baris. Tadi kan 0x27, kolomnya itu ada 16, tuh kan, barisnya ada 2. Oke, kemudian jangan lupa pertama kita di init LCD init, kemudian setelah itu backlight-nya dihidupkan, backlight, kemudian kursornya di set di home. Oke, sampai sini ini sudah harusnya kalau dijalankan sudah bisa. Kemudian oke, kita buat fungsi namanya scroll tag. Kita buat fungsi agar nanti tagnya bisa berjalan. Nah, kemudian oke, ini kita copy aja. Kita buat di sini fungsi. Oke. Selanjutnya di bagian loop kita tambahkan home, kemudian tampilkan Polynema kelas IoT.
bagian loop. LCD apa tadi, home print home, biar dia kembali ke home, kemudian LCD print ya, kalau nggak print polynema. Oke, polynema, kemudian LCD scroll tadi ya, scroll. Oke, tadi apa fungsinya, scroll tag ini, scroll tag barisnya berapa, baris 1, message-nya apa ini, kelas IoT, delay-nya 250, LCD kolomnya berapa ini, 2 ya. Ini sorry, ini listingnya di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Terus kita coba upload. Kita coba upload jus. Ini kalau kuning nggak masalah, ini hanya warning. Oke, seperti biasa, pertama itu lama pasti. Ya, ini proses upload ya. Oke, nah harusnya sih sudah. Oke, kemudian sekarang rekan-rekan lihat itunya, lihat LCD-nya. No, ini dia dimulai ini kolom. Oh, kolomnya ini mulai kolomnya ini jangan 216, dimulai dari kolom terakhir. Diupload ulang ya. Oke, selesai upload dulu. Nah, oke, selesai upload. Sekarang coba dilihat di LCD-nya. Harusnya sih nanti akan ada teks berjalan ya. Akan ada teks berjalan di LCD Anda. Nah, itu adalah ini ya, adalah apa namanya, penggunaan LCD-nya. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan, nanti
nanti silakan dijawab dan dilaporkan di laporan Anda. Kemudian tugasnya nanti kita akan mencoba memanfaatkan apa sensor DHT dan LED RGB ya, LED RGB dan LCD gitu ya. Jadi nanti akan dirangkai sebuah komponen, nanti akan menampilkan suhu ruangan, kemudian LED-nya juga gitu. Jangan lupa nanti hasilnya itu akan diupload di YouTube atau Google Drive ya. Ya, mungkin itu aja praktikum hari ini. Selamat mencoba. Semoga sukses. Saya Giro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.